Saya channel Agus Suwito Banggus akan memberikan sharing barangkali bermanfaat. Jadi seperti ini adalah tumbuhan lumut air, kawan. Nah, tumbuhan lumut air itu yang sering kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman, kemudian juga untuk pemakanan ikan. Bahkan seperti tumbuhan lumut air ini, kawan, kalau kita punya hewan piaraan asal tumbuhan lumut air ini tidak kita campur dengan zat-zat kimia yang berbahaya atau pupuk-pupuk yang mengandung kimia, itu seperti ayam, bahkan seperti burung-burung itu akan sangat bagus pertumbuhannya ketika meminum air yang bersama dengan tempat di mana air seperti ini ditumbuhi oleh lumut air. Burung-burung akan sangat bagus. Yang penting pertumbuhan lumut di sini jangan menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung kimia. Tumbuhan lumut air sering kita tempatkan di sini kalau kita memetik. Kemudian kita simak tumbuhan lumut hati. Kita sering mengartikan istilah lumut hati itu adalah lumut darat, tapi sebenarnya lumut hati dan lumut darat itu identik saja, kawan. Nah, sedangkan tumbuhan lumut hati ini memang jelas bisa dibedakan suatu saat mengenai akar, batang, daun, juga bunganya. Nah, sekarang apakah lumut hati juga lumut darat? Sebenarnya sangat identik. Nah, kita simak lumut darat yang sering kita jumpai tanpa kita menyadari. Sebenarnya bisa dibedakan, tapi kita sebagai awam itu seakan-akan lumut hati atau lumut darat ada identik. Nah, sekarang lumut darat, kawan, ini adalah tabulan pot. Katakan ini tanaman jambu air Banggus yang berada di media polybag seperti ini. Ketika tanaman Banggus ini Banggus rawat dengan baik, Banggus sering pupuk lumut hati, Banggus sering pupuk lumut air, akhirnya dari pupuk-pupuk tersebut juga mendatangkan lumut seperti ini. Jadi ini namanya adalah lumut darat, kawan. Jadi lumut darat pun walaupun seperti ini, kita itu memang belum bisa memberikan sampling yang sempurna. Akhirnya lumut darat itu akan menjadi apa? Jadi pertumbuhannya itu memang langsung di tanah. Contohnya adalah lumut darat yang tumbuh di dalam polybag bersama tanaman jambu air. Nah, lumut darat ini muncul ketika seperti tumbuhan lumut air ini Banggus gunakan pupuk di tanaman Banggus. Jadi lumut darat sendiri itu sangat jelas perakarannya, kawan. Ini adalah lumut darat, kawan, karena pertumbuhannya murni di tanah. Nah, ini adalah lumut hati, sedangkan ini adalah tumbuhan lumut air. Nah, kita ambil ini dengan lidi saja agar sahabatku jelas. Ini adalah tumbuhan lumut darat. Nah, tumbuhan lumut darat kita lihat itu nampak sekali kalau kita memang gunakan alat yang jelas, itu jelas ada perakarannya. Walaupun seperti ini itu lumut darat, kawan, ini ada perakarannya, kawan. Nah, agar sahabatku semuanya itu bisa mengetahui bahwa untuk memunculkan di media tanam atau di tanah lumut darat itu kita bisa menaruh lumut hati atau lumut air, akhirnya akan memunculkan lumut darat. Bahkan lumut darat sendirinya itu kalau memang dari musim penghujan kemudian kering, akhirnya juga akan tumbuh lumut darat seperti ini walaupun di tanah atau di darat. Ya, maaf sekali lagi bahwa lumut hati atau lumut darat seakan-akan untuk orang awam seperti Banggus itu identik. Bahkan lumut darat seperti ini itu ada perakarannya, kawan. Nah, dekatkan kamera, ini akar, ini tumbuhan, betul-betul tumbuhan lumut. Dari warna pun memang tumbuhan lumut itu ya tetap hijau, kawan. Cuma ini di pertumbuhan di media tanah tetapi dalam polybag mungkin kurang subur. Ini lumut hati, ini lumut darat, kemudian ini tumbuhan lumut air. Untuk orang awam seperti Banggus itu untuk membedakan itu memang sangat sulit, sebab tidak punya peralatan khusus bahwa perakaran atau apapun daunnya. Kalau tumbuhan seperti lumut itu
lihat, kita perhatikan dengan mata telanjang itu akan sulit sekali membedakannya. Semoga sharing ini bermanfaat. Jadi lumut darat itu juga bisa tumbuh di tanah-tanah ketika pergantian musim, pergantian lain-lain, juga lumut hati, juga lumut air. Agar sahabatku jelas, semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat.